Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sudut Gaib. Malam hari ini kita kedatangan tamu, beliau Bapak Widodo dari Karanganyar. Bapak Widodo akan menceritakan kisah-kisah misteri yang dia alami. Apa kisahnya? Mari kita simak. Sebelumnya selamat malam Pak Dodo. Selamat malam. Iya. Kabarnya bagaimana? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kira-kira apa ini Pak kisah misteri yang ingin Anda bagikan kepada saudara Sudut Gaib? Mungkin sekitar tahun 1995 pas saya merantau pertama kali di Jakarta, khususnya di wilayah Ciledug, di Pasar Lembang. Dulu saya seorang pedagang. Pengalaman saya pas saya dagang itu saya mencari jalan setapak menuju perumahan yang sekiranya harusnya itu 10 meter itu saya udah nyampe perumahan, tapi kok akhirnya saya berjalan itu hampir melewati 3 jalan yang lain itu tidak ketemu. Terus saya inisiatif saya satu jalan saya lewati, kok tembusnya ke situ lagi Di tempat yang di sama? tempat yang sama. Pas pertama saya istirahat, terus yang kedua saya alihkan ke jalan berikutnya, saya keliling lagi, terus akhirnya saya ke situ juga di tempat yang sama. Terus yang ketiga saya cari jalan yang lain, alternatif yang lain, tapi akhirnya saya juga ketemunya di situ juga, Di tempat yang sama? di tempat yang sama. Jadi diputar-putar dengan jalan yang berbeda, tapi ketemunya baliknya di situ lagi gitu? Iya benar. Oh, terus kemudian? Terus kemudian saya berhenti sejenak, saya memikirkan kok saya tidak bisa pulang, dan perantauan saya juga masih jauh di kontrakan. Iya. Terus akhirnya saya istirahat sejenak, terus entah kenapa saya tengok ke belakang itu 10 meter itu sudah nyampe jalan setapak menuju Perumahan itu tadi? Iya. Sebelumnya Pak Dodo tidak pernah tengok ke belakang gitu ya? Belum pernah. Jadi cuma Ya. jalan lurus kanan kiri Iya. gitu aja? Iya, sambil menenteng dagangan. Iya. Waduh, selama lewat jalan sini puter ketemunya situ. Coba salah jalan ini, lewat jalan sana ketemunya baliknya situ lagi. Yang ketiga lewat jalan sana baliknya situ lagi gitu ya? Iya, benar. Sampai akhirnya lelah pasti ya? Lelah. Ada ke belakang, loh kok di situ gitu ya? Iya. Nah pas itu perasaannya gimana itu Pak? Perasaannya ya juga saya juga heran, kok 10 meter dari jalan dari saya, kok tadinya saya mencari itu kok nggak ketemu-temu. Terus akhirnya kok saya entah kenapa saya tengok belakang kok ketemu jalannya gitu. Oh, ada kisah misteri atau kisah dari warga setempat tentang jalan tersebut mungkin Pak? Saya tanya dari warga sekitar, katanya itu dulu dari warga sekitar itu makam bebek. Makam bebek. Itu bebek hewan ya? Bebek hewan yang sekiranya itu kena penyakit, terus dimatiin di situ, dikubur di situ. Oh, jadi bebek banyak kena Iya. virus gitu ya? Iya. Kemudian dikubur di situ. Iya. Begitu. Jadi kok bisa ya Pak ya? Dari bebek mati kena virus dengan hubungan jalan tersebut itu ya? Dikaitkan dengan warga setempat, mengaitkan dengan kejadian-kejadian yang pernah ada itu ya? Iya, benar. Menurut warga kejadian tersebut apakah sering terjadi Pak? Sering, bukan saya aja Mas. Oh, jadi bukan panjenengan aja ya Iya. yang ibaratnya kalau bahasa Jawanya itu diputer-puter ke gaib itu. Oh iya. Banyak ya berarti ya. Tidak cuman Pak Widodo saja ternyata yang ketika lewat jalan tersebut tidak ketemu gitu. Terus kemudian kisah lagi Pak mungkin? Kisah lagi sebelum saya merantau ke Jakarta aja Mas. Ya, sebelum merantau ke Jakarta. Kan tahun 1994 saya keluar
dari SMP, Ya. suruh melanjutkan, saya tidak mau. Terus saya mencoba bekerja di pabrik wilayah Palur, dan setiap malam Jumat itu yang punya itu keliling pas sore itu ada, dia naruhnya kayak botol aqua, dikasih teh itu mas, tiap malam Jumat itu dikasih di mesin, di timbangan, di pintu kamar mandi, pintu utama gitu mas. Oh gitu, kayak syarat gitu ya. Nah, kayak syarat. Terus kira-kira apa itu Pak? Itu pas malam Jumat itu mungkin lupa atau mungkin tidak. Itu yang naruh itu timbangan itu bisa goyang sendiri. Timbangan buat nimbang itu apa, biji plastik gitu. Oh gitu. Jadi biasanya itu rutin setiap Kamis. Iya. Kemungkinan pas hari itu lupa. Iya. Tidak dikasih syaratnya. Tidak Terus dikasih kemudian timbangan yang biasanya tidak terjadi apa-apa itu gerak sendiri Gerak gitu. sendiri. Oh gitu. Geraknya seperti apa itu? Ya kayak ini mas, kayak di timbangan ibaratnya 5-10 kilo kan goyang gitu. Terus itu semakin lama semakin cepat. Oh gitu. Jadi gerak-gerak gini Gerak gitu. gitu, Oh ya. kayak ada yang naikin lah. Naikin, Oh gitu. nah. Oh gitu. Terus itu berlanjut, saya kan mengambil bahan dari belakang. Itu ada burung, saya tangkap, saya ikat. Itu harusnya burung itu saya ikat itu nggak bisa Lepas. bisa lepas. Tapi pas saya ambil bahan itu, terus kok bisa lepas sendiri. Itu lepasnya entah itu terbang, entah itu, tapi saya kira lenyap dengan sendirinya. Lenyap seketika gitu Seketika, padahal di dekat saya. Terus padahal tingkatnya pasti sudah Kenceng mas. Oh gitu ya. Sudah erat banget. Pas lepas padahal di samping ya Pak ya? Di samping saya, ya. Tidak ada pergerakan apapun. Nggak ada pergerakan. Burungnya warnanya putih. Burungnya hitam pekat. Oh, mas. warnanya hitam. Hitam pekat. Oh, hitam pekat. Kira-kira burung apa Pak? Kalau menurut sampean itu jenisnya? Jenisnya itu kalau saya itu burung cabak, burung sawah itu mas. Oh, burung cabak, burung sawah ya. Tapi enggak ada, setelah itu enggak ada kejadian-kejadian aneh kan Pak? Cuman burungnya. Ada. Pas saya ke situ kan pergantian istirahat. Oh gitu. Lah teman saya istirahat di bawah loteng. Terus itu katanya itu ada yang menyusul tidur. Wah. Pas menyusul tidur itu teman saya tidak bisa bergerak apapun, apalagi berteriak. Di samping atau ditindih itu Pak nyusulnya? Ditindih. Oh ditindih. Kayak nyusul tidur tapi dia nyusulnya nindih gitu ya? Nindih, ya. Oh gitu. Itu teman saya tidak bisa berteriak, tidak bisa bergerak juga. Keringat dingin pastinya Pak atau itu ya? Oh gitu. Itu banyak mas, itu kejadian, apalagi kalau ada pas itu kayaknya ada orang tua lewat, pasti ada kecelakaan di pabrik. Oh gitu. Pas ada orang tua lewat, pasti nanti akan ada kejadian. Ada kecelakaan, entah itu mesin rusak, entah itu ada kecelakaan, pasti ada. Oh gitu ya. Kayak orang tua itu sebagai isyarat ya, tanda ya. Iya. Kalau boleh tahu Pak, bentuknya orang tua itu kira-kira seperti apa? Orang tua itu menurut cerita yang pernah melihat itu sekitar umurnya 70 sampai 80 tahun. Itu orangnya tinggi, wajahnya ya juga biasa ya, tapi pakai ini mas gelung kalau orang dulu. Gelung itu ke kepala itu ya? Gitu. Di kayak RA Kartini itu. Oh gitu. Di belakang itu. Orang-orang zaman dulu lah. Gitu. Wah, merinding saya mendengar kisah dari Pak Widodo. Karena Pak Widodo ini banyak kisah, jadi mungkin untuk sementara kita bersambung dulu gitu ya Pak ya. Iya, nanti kita lanjut kisah-kisah misteri yang dialami Pak Widodo sebelum ikut WS Pamungkas. Kalau untuk saat ini Pak Widodo sudah bergelar namanya Ki Mangun gitu ya. Kalau untuk hal gaib mungkin setelah ikut WS Pamungkas
sekarang mungkin sudah tidak dirasakan seperti dulu lagi begitu ya, karena semuanya sudah bisa dikondisikan seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Kita sambung lain berikutnya ngobrol bersama Pak Widodo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.